Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada siswa-siswi kelas 11 OTKP SMK Golden Ranca Bungur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berjumpa dalam link pembelajaran jarak jauh SMK Golden Ranca Bungur. Adapun pada kesempatan hari ini materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang penyusunan anggaran dan belanja. Ini termasuk ke dalam KD3. Dan baiklah kita lihat tujuan daripada pembelajaran ini. Di sini kita lihat setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa itu mampu satu memahami pengertian anggaran, kemudian yang kedua mampu memahami fungsi dan tujuan daripada penyusunan anggaran, dan yang ketiga yaitu memahami aliran kas masuk dan kas keluar atau dapat memahami namanya cash flow. Oke, kita lanjut dengan pengertian daripada anggaran. Anggaran merupakan salah satu rencana di bidang keuangan untuk masa depan yang juga merupakan komponen dari perencanaan suatu kegiatan. Jadi intinya bahwa ketika kita akan membuat suatu sistem keuangan untuk masa yang akan datang itu diperlukan yang namanya suatu anggaran ya, atau budget ya. Dari mana sumber penerimaannya dan untuk apa digunakan. Sementara pengertian daripada anggaran itu sendiri adalah sebuah rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka ya, yang dinyatakan dalam sebuah unit moneter yang meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu pada masa yang akan datang. Nah, dari pengertian ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa ketika kita akan menyusun suatu anggaran itu dinyatakan dalam suatu bentuk angka ya. Angka itu berbentuk suatu unit moneter ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk keuangan. Dan juga ada jangka waktu yang harus ditentukan ya, untuk jangka waktu berapa lama gitu. Next, fungsi dan faktor menyusun anggaran. Fungsi anggaran ya. Ini yang pertama, fungsinya sebagai fungsi perencanaan atau planning function ya. Jadi ketika kita akan menyusun suatu budget itu yang pertama adalah dibutuhkan suatu perencanaan ya. Dari mana rencananya dana diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Yang kedua yaitu sebagai fungsi pengawasan anggaran atau function budgeting control ya. Jadi ketika sudah ada disusun anggaran itu perlu adanya suatu pengawasan ya. Yang ketiga fungsi koordinasi atau coordination function ya, yaitu suatu fungsi ya yang dijalankan bersama-sama dari pihak yang terkait antara satu dengan yang lain untuk sama-sama saling berkoordinasi dalam menjalankan anggaran yang bersangkutan. Yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja anggaran itu sendiri ya. Ini adalah fungsi daripada anggaran. Kemudian berikutnya itu faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun suatu budget atau suatu anggaran ya. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang suatu tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Yang berikutnya data-data dari tahun sebelumnya ya, ini data historis ya. Apakah data tersebut masih bisa dipakai atau tidak ya. Yang kemudian yang ketiga, kemungkinan dalam perkembangan kondisi ekonomi ya. Jadi kita harus lihat juga kondisi perekonomian sekarang ini terutama menyangkut dengan inflasi. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan tentang suatu taktik atau sebagai pesaing dan gerak-gerik pesaingnya. Jadi intinya ketika kita akan menyusun suatu budget, kita pun harus memperhatikan kompetitor yang ada di sekitar kita ya. Yang berikutnya yaitu kemungkinan adanya perubahan kebijakan pada pemerintah ya. Ini juga sangat berpengaruh ya ketika kita akan menyusun suatu budget. Kebijakan pemerintah terutama kebijakan di bidang moneter ya, yang menyangkut fiskal ya. Ini juga akan sangat berpengaruh terhadap budget yang akan kita susun. Yang terakhir itu menyangkut research and development ya, yaitu penelitian untuk pengembangan suatu perusahaan ya. Jadi ketika kita akan membuat suatu budget, ini akan diteliti ya dalam rangka pengembangan perusahaan yang akan bersangkutan. Oke, kita lanjut dengan proses penyusunan budgeting atau anggaran. Yang pertama yaitu prosesnya adalah
mengumpulkan suatu data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun suatu budget ya. Jadi ini kita perlu data ya dan informasi untuk diolah ya, untuk disusun sebagai suatu budget. Yang kedua ya, setelah ada data dan informasi diolah ya dengan melakukan suatu asumsi atau penafsiran yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu menyusun suatu anggaran dan menyajikannya secara sistematis ya dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk moneter atau dalam bentuk keuangan. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan suatu pelaksanaan anggarannya. Artinya kita mengerjakan suatu anggaran tersebut dengan pihak-pihak terkait ya dan saling berkoordinasi atau saling berkomunikasi sehingga anggaran tersebut ya dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya yaitu pengumpulan suatu data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja dengan melakukan penelitian. Ini kita setelah anggaran berjalan ini perlu diawasi ya sehingga tidak akan terjadi penyimpangan. Yang terakhir yaitu untuk pengelolaan dan penganalisaan suatu data untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan atau asumsi ya terhadap kegiatan kerja yang telah dilaksanakan serta menyusun suatu kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diambil ya. Ini adalah prosesnya ya. Next, kita lanjut dengan tujuan daripada penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu untuk dapat menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen perusahaan ya. Ini tujuan yang pertama ya. Dengan adanya anggaran ini semua aktivitas itu akan berjalan secara normal ya sehingga dapat mengurangi kerancuan ya, terutama ini menyangkut penyimpangan ya sehingga tujuan daripada harapan perusahaan itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu untuk dapat mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait ya, kepada pihak-pihak terkait ya, baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan ya, sehingga mereka dapat mengerti ya, dengan adanya anggaran mereka dapat mengerti dan mendukung pelaksanaan anggaran tersebut ya. Yang ketiga untuk menyediakan suatu rencana terinci mengenai aktivitas ya dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan ya. Ini dengan adanya rincian anggaran ya, maka di sini semua aktivitas perusahaan ya, semua aktivitas anggaran itu akan berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu untuk dapat mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber ya, baik itu sumber permodalan dan sumber daya yang ada ya, menyangkut SDM-nya juga. Yang terakhir yaitu untuk dapat menyediakan sebuah alat pengukur ya dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi ya. Ini sebagai suatu tindakan analisa terhadap anggaran yang dijalankan. Next ya, kita lihat berikutnya itu tentang jenis anggaran. Yang pertama itu anggaran penjualan ya. Ini berhubungan dengan jumlah biaya yang akan digunakan untuk proses penjualan barang kita ya, menyangkut biaya iklan ya dan sebagainya. Kemudian biaya anggaran produksi ya, yaitu anggaran yang ditetapkan untuk membiayai semua produksi yang akan kita buat ya, terutama dengan hal menyangkut barang dan jasa. Yang ketiga yaitu anggaran biaya bahan baku ya, yaitu anggaran yang ditetapkan untuk menetapkan berapa besar bahan baku yang akan kita gunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung ya, yaitu anggaran yang ditetapkan untuk membayar upah ya atau orang yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang kelima, anggaran overhead pabrik ya, yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai ya, operasional yang tidak berhubungan dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung tapi berhubungan dengan proses produksi. Yang keenam yaitu anggaran persediaan ya, yaitu kita menetapkan berapa persediaan yang harus kita sediakan untuk menjual barang kepada customer. Yang ketujuh yaitu anggaran biaya produksi ya, yaitu ini anggaran yang ditetapkan untuk membiayai seluruh proses produksi, baik menyangkut bahan baku ya, menyangkut tenaga kerja langsung dan menyangkut biaya overhead pabrik. Yang berikutnya itu
anggaran program ya, yaitu suatu rencana keuangan secara periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Yang kesembilan yaitu anggaran pertanggungjawaban ya. Ini merupakan ya akuntabilitas ya daripada penyusunan budgeting ya. Yang ke-10 yaitu anggaran pengeluaran modal ya. Ini menyangkut semua biaya ya yang dikeluarkan untuk membiayai suatu proses anggaran. Kemudian anggaran kas ini menyangkut cash flow ya, anggaran rugi laba, anggaran neraca, dan anggaran perubahan proses keuangan ini menyangkut daripada laporan keuangan. Oke, kita lanjut ya dengan cash flow atau aliran kas ya. Arus kas adalah arus masuk ya, dan arus keluar dari suatu aliran dana kas ya. Nah, dana kas ini harus diawasi secara konsisten ya, sehingga pada pelaksanaannya ini tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, karena ini merupakan aset yang sangat liquid ya. Oleh karena itu, kas ini harus betul-betul diawasi secara maksimum ya. Next ya, kita lanjut dengan cash inflow ya, bahwa cash flow itu terbagi kepada dua macam ya. Ada yang namanya cash inflow dan cash outflow ya. Yang pertama itu cash inflow ya. Ini merupakan aliran kas yang terjadi akibat dari suatu kegiatan transaksi yang menciptakan keuntungan ya, atau menciptakan suatu pemasukan kepada kas itu sendiri ya. Ini inflow ini ya, cash inflow ini terbagi kepada dua macam ya. Ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat tidak rutin ya. Yang rutin ya, ini misalnya penerimaan dari hasil penjualan ya secara tunai ya. Kemudian adanya penerimaan piutang ya, atau adanya penjualan kredit ya, sehingga menimbulkan piutang dan mereka bayar pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ya, cash flow atau cash inflow yang bersifat tidak rutin ya. Yang pertama yaitu penerimaan uang sewa gedung ya. Kemudian penerimaan modal saham ya, ketika kita menjual saham kita akan mendapatkan suatu dana ya. Kemudian penerimaan utang ya, atau kita mendapatkan pinjaman dari pihak luar ya. Yang terakhir yaitu penerimaan bunga ya. Ketika kita melakukan investasi ya, maka kita akan mendapatkan suatu pendapatan bunga. Berikutnya yaitu cash outflow ya. Ini merupakan kebutuhan kas ya untuk melakukan pembayaran ya. Ini meliputi pembayaran bersifat rutin, dan yang kedua pembayaran yang bersifat tidak rutin ya. Yang bersifat rutin misalnya pembayaran bahan baku ya, dan bahan pembantu ya, ketika kita akan membuat suatu barang atau memproses suatu barang ya, atau memproduksi suatu barang, ini kita butuh bahan baku ya untuk proses produksi ya. Atau membayar upah dan gaji ya, ini tiap bulan kita bayar secara rutin dan